Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Khusus bagi wanita juga bapak-bapak yang mengikuti wanita surgawi, ada pesan dari Tuhan bagi saudara-saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini agar kebenaran-Mu yang kami dengar. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, pimpin anak-Mu ya Bapa, agar hanya suara Bapa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, pasti hari-hari ini saudara mengikuti berita dunia mengenai perang Israel dengan kelompok Hamas. Berita ini memenuhi media cetak maupun media elektronik. Juga menjadi buah bibir percakapan banyak orang. Pendeta-pendeta yang berkhutbah atau memberikan paparan mengenai konflik Israel dengan Hamas ini, viewernya banyak. Saya memperhatikan itu. Saudara juga bisa melihat itu di media sosial, pendeta-pendeta atau pembicara-pembicara umum sekuler yang bicara mengenai konflik ini, viewernya yang nonton itu banyak, saudaraku sekalian. Saya sudah beberapa kali ditanya, baik melalui ABAM maupun langsung, apa komentar saya terhadap perang tersebut. Saya tidak memberikan komentar apa-apa, saudaraku. Saya tidak memberi komentar apa-apa. Tetapi saya mau menunjukkan kepada saudara betapa tragisnya hidup. Sempat saya menyaksikan rombongan besar masyarakat Gaza, masyarakat Palestina yang harus mencari tempat aman. Bapak-bapak yang membawa 2 anak atau menggendong 2 anak atau 1 digendong 1 dituntun. Sementara istrinya bawa barang. Tragis, saudaraku, tragis. Orang tua yang tidak bisa jalan didorong pakai kursi roda, dan itu jaraknya bisa berkilo-kilometer, saudara. Itu yang sempat saya saksikan dan saya merasa tragis, merasakan ketragisan hidup. Saya merasakan ketragisan hidup, saudara. Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita bahwa memang bumi ini bukan tempat hunian yang nyaman. Bumi yang sudah jatuh, bumi yang tidak bisa menjadi tempat hunian yang nyaman. Paling tidak perang ini mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan Firdaus. Juga beberapa waktu yang lalu, konflik antara Rusia dan Ukraina, yang membuat banyak masyarakat Ukraina yang tadinya nyaman, hidup di apartemen, suasananya begitu damai, harus menjadi pengungsi di negara lain. Kasihan. Bahkan di negara lain pun mendapat sentimen negatif di beberapa negara.
karena masyarakat negara-negara itu merasa bahwa mereka itu menyusahkan. Pemerintah memberikan perhatian yang dipandang oleh sebagian masyarakat berlebihan. Dan itu bisa menguras devisa negara mereka. Jadi di tempat pelarian pun mereka menghadapi kesulitan. Inilah hidup, saudaraku. Kita tidak mengalami keadaan seperti itu. Tetapi tragisnya hidup juga kita alami. Bisa berupa penyakit atau sakit yang mengancam nyawa, yang menguras uang atau harta. Tragisnya hidup juga bisa dalam rupa atau bentuk kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Jadi sulit, saudaraku, hidup. Ya, bisa karena menganggur, tidak ada pekerjaan selama bertahun-tahun, atau mengalami pemecatan, atau keluarga yang menikah dengan orang yang tidak seiman, perceraian, atau sedang ada dalam urusan hukum, urusan aparat polisi, dan lain sebagainya. Banyak. Tragisnya hidup ini dialami semua orang, saudaraku. Ya. Dan semua ini mestinya mengingatkan kita bahwa dunia bukan hunian yang baik. Ya, dunia ini bukan hunian yang baik. Ini yang sering saya sampaikan, saudaraku. Tidak bermaksud mengintimidasi, menakut-nakuti, saudara. Tidak bermaksud sama sekali untuk itu. Tetapi mengingatkan bahwa kita harus berkemas-kemas untuk memasuki dunia yang baru, yang sering kami sebut sebagai LB3, langit baru, bumi baru. Dunia ini, saudara-saudaraku, seperti keadaan Gaza yang dihujani bom, yang desingan peluru sana sini, ya, dentuman meriam dari tank, ya. Kita harus melarikan diri, cari tempat aman. Dan tempat aman kita hanya satu, saudara, langit baru, bumi baru. Kalau saya bicara sering ada orang maksud saya mencibir, ya. Mati melulu khotbahnya. Padahal khotbah saya tidak mati melulu. Tapi memang prosentasenya besar soal kematian. Karena ini hal yang paling prinsip di dalam hidup. Jadi kalau sekarang saudara ada dalam keadaan tidak nyaman, masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, atau apapun, itu bisa menjadi peringatan Tuhan agar kita memandang kehidupan yang akan datang. Kehidupan di langit baru, bumi baru. Ini akan memberikan kekuatan dan pengharapan. Ya. Saya baru mendengar satu fakta, ya. Orang yang harus urusan dengan aparat tidak bisa tidur. Nah, ini kondisi saudaraku. Tragis. Ada orang tua yang meninggal, ini baru-baru ini.
Anak-anaknya di luar negeri tidak mau pulang, sehingga orang tua yang meninggal tidak ada yang ngurus. Tragis. Anak-anak yang dikirim oleh orang tua untuk sekolah, kuliah, supaya bisa mendapat gelar, lalu mendapatkan pekerjaan di luar negeri, memiliki citizenship, akhirnya tidak membalas kebaikan orang tua. Orang tua meninggal pun tidak dia kubur. Tragis bukan? Hal-hal seperti ini terjadi, saudara. Aduh, banyak hal lagi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang sekarang ada masalah, dan masalah itu merenggut kebahagiaan dan ketenangan saudara. Coba, saudara alihkan pandangan saudara ke langit baru, bumi baru. Saudara akan mendengar suara yang berkata, semua ini akan berakhir. Ibu-ibu akan menjadi kuat menghadapi kekecewaan, kepahitan. Ya. Kita tidak lama hidup di bumi ini. Dari muda ingin punya rumah tangga baik-baik, punya pasangan hidup, membuat kewanitaannya berbunga-bunga. Membayangkan betapa indahnya punya rumah tangga, anak-anak yang manis, bercengkerama dengan suami dan anak-anak dengan gelak tawa. Tetapi ternyata di perjalanan pernikahan, suami meninggalkan istri. Langit hidup rubuh. Ya, tidak jarang istri menjadi kepahitan, dan kepahitan itu ya membuat tubuh menjadi rusak, menumbuhkan kanker, tumor, ya. Kasihan. Tetapi dengan mendengar wanita surgawi ini, ibu-ibu memindahkan hatinya di kerajaan surga. Saudara akan mendengar kalimat atau suara, semua ini akan berakhir. Pasti berakhir. Jangan mengharapkan kebahagiaan lagi dari dunia. Ini bukan berarti kita tidak bahagia. Kita bisa menikmati kebahagiaan apapun yang Tuhan sediakan. Ya, ibarat tidak ada daging, tahu pun bisa membahagiakan. Ya. Tidak ada stik, tempe pun membahagiakan. Tidak ada tempe, terasi pun cukup membahagiakan. Iya. Tidak tidur di atas kasur empuk, di atas papan keras pun tidur nyenyak. Hidup menjadi simpel, saudara. Percayalah, hidup menjadi simpel ketika kita memindahkan hati kita di kerajaan surga. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 21. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi harus berani memindahkan hati di kerajaan surga. Kalau saudara dikhianati suami, ya sudah. Toh tidak bisa kita ubah keadaan itu. Mempunyai anak yang tidak mengabdi, anak yang ya berkhianat kepada orang tua, ya sudah. Yang penting kita saudara sudah membesarkan anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka dan mendewasakan mereka. Cukup. Jangan menjadi kepahitan. Saudara bangkrut ya dari rumah mewah lalu jadi rumah kecil. Enggak masalah. Toh semua akan berakhir. Rumah mewah pun suatu hari akan ditinggalkan cepat atau lambat. Jadi harus berani se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya meninggalkan dunia ini. Jadi kita meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Istilahnya mati sebelum mati. Ini bukan konyol. Karena Tuhan yang mengajar kita, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada.
Jadi saudara-saudaraku, bukan sesuatu yang asal-asalan. Tuhan Yesus yang berkata, saudaraku, jangan mengumpulkan harta di bumi. Apapun yang bisa kita pandang membahagiakan, itu ikatan. Yang membuat kita, saudaraku, tidak merasa nyaman dan betah di kerajaan surga. Karena terikat dengan dunia tidak merasa nyaman di surga. Nyamannya di bumi. Tapi kalau kita tidak terikat dengan dunia, ya, kita mengakhiri jalan hidup kita di hadirat Tuhan. Jadi bukan nanti mati baru di hadirat Tuhan. Sejak di bumi kita ada di hadirat Tuhan. Ya memang nasihat yang sulit dilakukan saudaraku. Karena cara berpikir kita yang sudah salah. Bertahun-tahun hidup dalam cara berpikir anak dunia. Yang tidak memiliki pengharapan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berkata, letakkanlah seluruh pengharapanmu pada penyataan kedatangan Tuhan. Harus ekstrim, Bu. Pak, harus ekstrim. Yang membahagiakan kita hanya Tuhan. Itu harus ekstrim. Yang kita nantikan adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tempat nyamanku hanya langit baru, bumi baru. Ekstrim, saudara. Nah, inilah yang membuat cara berpikir kita beda dengan anak dunia. Inilah yang membuat kita memiliki irama dan gaya hidup yang berbeda. Setelah kita mengerti kebenaran ini dan mengikuti dengan sungguh-sungguh, ada keringanan di dalam diri kita. Dan keringanan itu juga memberikan keriangan hati yang riang. Kalau saudara hamba Tuhan, Anda tidak mungkin jadi rohani. Kalau tidak memindahkan hati di kerajaan surga. Anda tidak mungkin menjadi rohani. Maaf, sorry, tidak mungkin. Jemaat yang Anda layani, yang saudara layani, tidak mungkin jadi rohani. Kalau orang tua tidak rohani, anak-anakmu tidak mungkin juga jadi rohani. Apalagi kalau mereka sudah keburu besar, terlanjur dewasa maksud saya. Wah, tidak bisa lagi saudara diubah. Kecuali kita ekstrim, berdoa mungkin masih bisa diubah saudara. Nah saudara-saudaraku sekalian, saya ini bertahap ya dalam menghayati kekekalan. Bertahap. Dari dulu saya sudah mengarahkan diri saya kepada kekekalan. Tetapi hati saya masih banyak ikatan. Kesenangan-kesenangan. Dan itu tidak membuat saya permanen memindahkan hati. Tahun berganti tahun seiring perjalanan waktu. Terutama karena pergumulan. Kepedihan hati. Mulai saya mengerti. Apa artinya memindahkan hati di kerajaan surga. Ini yang mirip tema-tema utama saya. Dan saya menghayati keringanan itu. Dan juga keriangan itu. Jadi kalau saya menasihati ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah. Yang terbelenggu, terikat oleh masalah. Kadang-kadang ucapan apa saja tidak membuat ia menjadi ringan. Terlepas dari beban. Mau nasihat apapun, sabar ya, dan lain sebagainya. Tidak mengubah. Tapi ketika ditawarkan, saudara. Ketika ditawarkan. Memindahkan hati di langit baru, bumi baru. Dan menerimanya. Ringan, saudara. Masalah berat bagaimanapun jadi ringan. Percaya, jadi ringan. Mungkin saudara yang sekarang dalam keadaan cacat.
cacat fisik. Apakah mata tidak bisa melihat, telinga, tuli, atau apapun. Ketika saudara mendengar berita ini dan memindahkan hati di kerajaan surga, saudara menjadi ringan. Saudara yang tidak punya jodoh, tidak meraksa diri harus punya jodoh, tidak maksa diri. Saudara yang menikah tapi tidak punya anak, tidak merasa kesepian dan gagal menikah karena tidak punya anak. Ada keringanan, saudaraku. Ini satu hal yang saudara harus alami. Jadi jangan hanya setuju, ya Pak Eras khotbahnya bagus, setuju. Lakukan. Seperti saya juga melakukan. Pergumulan hidup, pencobaan yang saudara alami belum tentu lebih kecil dari pergumulan hidup yang saya alami. Pergumulan hidup, masalah yang saya alami berat-berat, saudara. Berat-berat. Benar-benar berat. Tetapi dengan memindahkan hati di kerajaan surga, saya punya pengalaman ringannya. Atau paling tidak menjadi tidak seberat kalau saya memikirkan perkara dunia. Kalau saya tidak memikirkan langit baru, bumi baru, waduh berat. Bisa stres, bahkan depresi, saudara. Berat-berat sekali. Berat. Tetapi dengan membedakan hati di kerajaan surga, ada suara yang kita dengar di hati kita. Semua akan berakhir. Bersyukur, saudaraku. Dengan keadaan ini, hati saya menjadi ringan. Lebih ringan paling tidak. Dan bisa melewatinya. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi menjadi detoksifikasi. Jadi ikatan-ikatan dunia bisa kita luruhkan, kita gugurkan. Ya, betapa tragisnya hidup ini. Kita merasakan tragis hidup kita. Kita melihat tragisnya hidup orang lain. Itu seperti detoks, saudara. Ikatan kita dengan dunia diluruhkan, dirontokkan, saudara. Orang kalau senang terus, seperti masyarakat Eropa misalnya, atau orang-orang di Indonesia yang hidupnya senang terus, dia tidak mengharapkan, tidak menginginkan dunia lain. Yang dia inginkan ya satu-satunya dunia sekarang ini. Dan itu dianggap sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup. Nah, sulit, saudaraku. Maka Tuhan Yesus berkata orang kaya itu sukar masuk surga. Karena nyaman. Tidak memikirkan langit baru, bumi baru. Tidak menginginkan dunia lain. Dan ngerinya tidak punya belas kasihan. Ya, tidak peduli orang lain. Tapi kalau orang memindahkan hati di kerajaan surga, maka dia berusaha untuk menghadap Allah suatu hari dengan keadaan yang tidak bercacat, tidak bercela, dengan keadaan yang menyenangkan hati Allah. Ya, dia tahu bahwa dia akan menuai apa yang dia perbuat di kekekalan. Dia akan membelas kasihani orang. Dia akan peduli terhadap sesama, ya. Jangan seperti orang kaya di Lukas pasal 16. Ya, tidak punya kemanusiaan. Dia nyaman. Dia tidak berkemas-kemas. Lazarus yang datang ke rumahnya sebenarnya itu berkat kekal. Menyelamatkan orang kaya ini dari api kekal. Tetapi dia tidak merespon lawatan Tuhan. Dia membiarkan Lazarus tergeletak bahkan sampai mati di depan pintu rumahnya. Sementara dia kelimpahan makan dan suruh pakai pakaian mewah. Coba, saudara. Saya dulu pernah berpikir ini tidak mengada-ada, saudara. Karena begitu banyak masalah yang saya hadapi, kepedihan, kepahitan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Sampai saya berpikir, apakah ada pendeta semenderita saya ya? Sempat, saudaraku, kepikir, kenapa nasibku begitu sial rasanya?
Mengapa aku mengalami kemalangan semacam ini ya? Saudara, tetapi saya kemudian mengerti bahwa ternyata keadaan ini, membuat saya memikirkan langit baru, bumi baru. Iya, dulu kalau saya nyanyi, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Nyanyi saja, tapi kerinduan, kehausan akan Tuhan bisa dikatakan tipis atau bahkan tidak ada. Ya, tapi dengan pergumulan pahit hidup, kita mulai merasakan tragisnya hidup. Ditambah lagi dengan orang-orang yang menceritakan tragisnya hidup, seperti di Abam itu. Banyak tragis hidup yang dialami orang. Memang dunia bukan rumah kita. Lagu ini saya karang beberapa tahun lampau. Sekarang saya nyanyikan dengan perasaan yang berbeda. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Pak uap sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang, tak kembali lagi. Tuhan, antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan, antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingin. Ya saudara, malam kelam padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Sebagai pendeta sering memimpin acara tutup peti, penghiburan, sampai kepada pemakaman. Sering merasakan tragisnya hidup. Tangisan, ratapan yang menyayat hati ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Saya sendiri berpikir kalau istri saya dipanggil pulang Tuhan, apakah aku masih bisa hidup? Apa aku masih sanggup melihat tempat-tempat di mana saya pernah pergi bersama? Pedih nggak terbayangkan. Tetapi ada jawabannya, langit baru, bumi baru. Jadi jangan merasa gagal hanya karena rumah tanggamu berantakan, usahamu hancur, kesehatan tubuhmu begitu rendah, nyawamu terancam. Semua tidak ada artinya dibanding dengan keindahan kerajaan surga. Jawabannya ketika kita diperkenan untuk masuk surga. Jadi sekarang ayo kita mencari Tuhan.
Saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak setiap hari bangun pagi jam 5. Di situ Bapak Ibu akan mendapatkan lawatan Tuhan, firman Tuhan yang mengarahkan kita ke dalam kerajaan surga. Ikut doa puasa, dengarkan khotbah yang saya sampaikan di Truth ID yang terus ke arah kesucian. Langit baru, bumi baru. Hidup bertanggung jawab untuk Tuhan. Lagu kedua yang saya menyanyikan, saudara, yang terkait dengan khotbah ini. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Kiranya pesan ini, saudara, memberi kekuatan kepada saudara. Saya akan khotbah lagi nanti dengan berita sama seperti ini. Sampai kekerasan hati orang yang masih tidak mengerti diluruhkan demi keselamatan. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah saya sampaikan, Bapa. Engkau urapi agar setiap pendengar dijamah oleh-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di episode Wanita Surgawi ke depan. Tuhan memberkati.